Begitupun juga nikmat mulut, tangan, kaki, dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Yang kedua, nikmat ikhtiyariyah. Nikmat ini akan Allah berikan kepada kita sesuai dengan ikhtiar kita. Misal Allah memberikan nikmat kepada kita, Allah memberikan harta kepada kita, Allah memberikan rumah, Allah memberikan kendaraan, Allah memberikan tanah, Allah memberikan pangkat, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Itu Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Kemudian yang ketiga, nikmat rohaniyah. Allah memberikan akal sehat kepada kita. Dengan akal yang sehat kita bisa berpikir, dengan akal yang sehat kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Dengan akal yang sehat kita bisa beribadah, kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja. Namun ketika seseorang tidak diberikan nikmat rohaniyah ini, tidak diberikan akal yang sehat, naudzubillah, dia tidak bisa pulang ke rumahnya. Dia di tengah jalan mencopot bajunya di tengah keramaian, dia mencari makanan di tempat-tempat sampah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat ini, nikmat akal yang sehat. Kemudian yang keempat, kita diberikan nikmat diniyah, nikmat beragama. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sebagai seorang muslim. Bayangkan seandainya kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bukan muslim, mungkin hari ini kita menjadi orang yang kafir. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, orang tua kita memilih agama yang tidak salah, memilih agama Islam. Sebab ketika seseorang memilih agama yang bukan Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang memilih agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima, wa huwa minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang kelima adalah nikmat alamah, nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk alam dan isinya. Salah satu bentuk alam yang harus kita syukuri, dan manusia tidak bisa hidup dengan nikmat alam ini, Allah berikan air, Allah berikan tanah, Allah berikan udara yang segar. Kalau kita tidak diberikan nikmat alam ini, manusia belum tentu bisa hidup. Oleh sebab itu maka kita harus berakhlak bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada manusia, tapi bagaimana kita berakhlak kepada lingkungan yang menjadikan kita bisa hidup dengan nikmat alam itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah nikmat ukhrawiyah, nikmat akhirat yang akan Allah berikan kepada kita setelah melalui proses hisab nanti di padang mahsyar. Dan nikmat ukhrawiyah ini akan kita nikmati, kenikmatan ukhrawiyah ini akan kita nikmati sesuai dengan amalan yang kita lakukan selama kita di dunia. Kalau kita di dunia melakukan amalan-amalan yang baik, maka nikmat yang baik pula yang akan kita dapatkan. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketujuh adalah nikmat hurriyah, juga yang tidak kalah pentingnya. Allah berikan nikmat kemerdekaan kepada kita. Sejarah telah mencatat 3,5 abad Belanda menjajah kita, 3,5 tahun Jepang menjajah kita. Bagaimana pada saat itu sejarah telah mencatat hidup orang Indonesia sangat sulit dan sangat susah, menjadi rodi, pekerja paksa dan lain sebagainya. Mungkin ibadah juga tidak setenang kita seperti hari ini. Salah satu nikmat ini harus kita syukuri dengan diisi berbagai macam
hal-hal atau kegiatan yang positif. Para pelajar tentu diisi dengan semangat belajar yang luar biasa. Kita juga isi nikmat kemerdekaan ini dengan belajar yang giat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah nikmat hayat, nikmat hidup dan kehidupan. Kita bersyukur sampai hari ini Allah masih menitipkan usia kita panjang sampai hari ini. Sesuai dengan doa kita kepada Allah, ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami. Karena ini salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Tentu dengan ditambahnya umur, dipanjangkan umur oleh Allah, maka harus kita isi. Karena ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, la tajulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Seseorang tidak akan bisa melangkahkan satu langkah pun pada hari kiamat nanti sebelum pertanggungjawabkan 4 hal. An umrihi fi ma'abnah, tentang umurnya kau habiskan untuk apa? Wa an ilmihi fi ma fa'ala, tentang ilmunya di mana kau amalkan. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa mimma anfaqah, dari mana kau dapatkan harta dan dikemanakan harta itu. Wa an jismihi wa an jasadihi fi ma ablah, dirimu, jasadmu, tubuhmu kau habiskan untuk apa? Oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu. Kemudian yang ke-9 dan yang ke-10 sebagaimana dicantumkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nikmatani magbubun fiha katsirun minan nas, 2 nikmat di mana kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat itu, yaitu yang ke-9 dan ke-10 adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan. Nikmat sehat sungguh luar biasa, itu yang kita harapkan. Banyak orang yang tertipu dengan nikmat kesehatan ini. Ketika orang diberikan nikmat sehat, tapi tidak sedikit orang yang tidak bisa menggunakan nikmat sehat itu. Bahkan nikmat sehat itu dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Di luaran sana masih banyak orang yang ingin melakukan ketaatan, tapi dia tidak bisa menjalankan ketaatan itu karena nikmat sehatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi orang diberikan kenikmatan sehat, tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Tapi di sisi lain orang ingin menjalani ketaatan kepada Allah, tapi dia nikmat sehatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah nikmat kesempatan, waktu luang. Waktu terus berputar, tidak akan pernah berhenti, dan ketika waktu berlalu tidak akan pernah kembali. Oleh sebab itu kita sama-sama gunakan kesempatan waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Modal sehat sudah Allah berikan kepada kita. Bagaimana nikmat kesempatan hidup, nikmat kesempatan waktu yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, waktu berputar seperti jam yang tidak akan pernah berhenti, dan ketika berlalu tidak akan pernah kembali. Ketika manusia berdalih beralasan dengan kesibukan, dengan alasan A, B, C, D. Maaf, saya belum bisa ke masjid karena saking sibuknya. Saya belum bisa membaca Al-Quran karena saking sibuknya. Saya belum berinfak karena saking sibuknya, bla 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 bla. Kalau semua beralasan dengan itu semua, ketika kita bertanya kepada diri kita, kapan kita tidak sibuknya? Kapan sih kita punya waktu? Kalau kita beralasan dengan kesibukan kita, tentu tidak akan pernah ada akhirnya.
Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah pun memberikan kesempatan sampai hari ini, nikmat kesempatan waktu, kesempatan panjang umur sampai hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemampuan dan kita berikan kemauan untuk bisa mensyukuri, memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Sebab syukur pada hakikatnya adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ajlih, menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.